Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhurriyyatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin mukarram yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan, Bapak-bapak, para hujat, para tokoh masyarakat, Bilusus Sohibul Bait Bang Sarpudin, yang malam hari ini kediamannya kita jadikan tempat taklim dan tempat silaturahim. Mudah-mudahan menjadikan wasilah turunnya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang tinggal di dalamnya dan buat kita semua. Saya hormati pembawa acara, yang saya hormati pemimpin pembacaan selawat dan ketua pengajian malam Rebo Bang Muhammad Sukri. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dapat dipertemukan kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan langkah kaki kita ke tempat ini dengan niat thalabul ilmi dicatat sebagai amal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mudah-mudahan kelak di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzmanya di yaumil qiyamah. Bapak-bapak, hadirin sekalian, mari sama-sama kita awali talim kita pada malam hari ini dengan baca kitab suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada baginda Rasul dan kepada pengarang kitab dan kepada guru-guru kita, para tuan-tuan guru kita yang sudah mengajarkan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari diberikan kemudahan di dalam memahami dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila juhaji wa zurriyyati wa li baitil kiram wa ila mu'alifatil kitab li Sayyidina Syekh Muhammad Nawawi wa ila Syekh Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Khudri tawamadahuma bi ulumihima wa nafa'ana bihima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai halaman berapa? 5 ya. Baris ke 4. Nas'alullah ta'ala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Nas'alullah ta'ala, saya memohon, ini kata pengarang kitabnya ya, Syekh Nawawi. Nas'alullah ta'ala, saya memohon kepada Allah ta'ala ayyubaddilah lana, semoga Allah mengganti hal keadaan saya ila ahsanil ahwal, kepada hal keadaan yang lebih baik, wa ayyaj'alana, dan menjadikan saya mimman, di antara orang-orang tas'an nasu, yang didatangi oleh orang-orang ilaihi, kepadanya, li akhzil ilmi, untuk mengambil ilmu, la li huzuzi dunyal faniyati,
bukan untuk mengambil bagian-bagian dunia yang rusak ya. Jadi pengarang kitab ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan dikarangnya kitab ini menjadikan kebaikan buat pengarang kitab ini kepada sesuatu kebaikan yang lebih baik lagi. Dan harapan dari pengarang kitab ini mudah-mudahan dikarangnya kitab ini menjadikan manusia ini pada datang, pada mempelajari ilmunya, bukan untuk urusan-urusan dunia ya. Ini kan kita hadir di sini ya wasilahnya ini juga gitu ya. Ngaji apa kitabnya? Kasih patuh saja. Berarti kan karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Orangnya udah nggak ada, tapi lewat tulisannya masih bisa mengumpulkan kita di tempat ini gitu ya. Masih bisa mempertemukan kita setiap malam Rebo, masih bisa mempertemukan kita sebulan sekali. Karena kenapa ya? Karena wasilahnya Tuan guru kita Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Mudah-mudahan diantara kita bisa berziarah nih di Ma'la, kuburannya di Ma'la ya, di Ma'la nomor di Mekah ya, nomor 25 apa 35 itu. Mudah-mudahan jadi ngewakilin, ada pengajian kita, ada yang umroh ke sana, yang haji udah kemarin, yang mudah-mudahan tahun ini ada yang berangkat umroh mewakili gitu ya, mewakili daripada yang amin aja mungkin nyetor kali ini. Kita aminin aja dulu ya. Amin. Mudah-mudahan kabul ya. Sampai di mana tadi ya? Wa ayyam ti'ana bin nazri ila wajhil karim, dan semoga Allah memberi kenikmatan kepada saya binajri ila wajhil karim, dapat melihat kepada zat yang mulia fidaril baqiyah, di kampung akhirat atau di desa akhirat yang kekal. Harapannya juga mudah-mudahan pengarang kitab ini Tuan Syekh Nawawi Al-Bantani ini harapannya mudah-mudahan kitabnya ini menjadikan wasilah juga buat beliau untuk bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia ntar di akhirat gitu. Kita kan sholat karena siapa? Ya karena Allah kita sholat. Jangan ragu-ragu ntar karena mertua lagi ya. Atau karena RT lagi. Iya. Jadi sholat kita karena Allah, puasa kita karena zakat kita karena haji kita karena iya. Semua tuh ibadah kita karena Allah. Kita juga pengen dong ketemu ya. Ibadah kita karena Allah. Kayak gimana sih zatnya Allah yang maha mulia, yang sholat saya karena Dia, puasa saya karena Dia, zakat saya karena Dia, sedekah saya karena Dia, semuanya karena Dia. Gitu kan ya. Saya pengen ketemu gitu kan ya. Nah itulah kenikmatan yang paling besar ketika nanti di akhirat kita bisa memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia gitu ya. Yang maha mulia. Maka itu kenikmatan Pak. Tapi ada orang yang emang Allah nggak nampakin buat ketemu dengan Dia, ada. Ya itu mah kenikmatan yang gak sempurna. Dan bahkan kita mau ngapain kalau kita ibadah kepada Allah sementara kita nggak pernah ketemu Allah, lagu ngapain coba? Kayak kita pergi haji, pergi umroh, Ka'bahnya nggak kelihatan, hilang begitu. Ya mungkin dia uang korupsi kali, jadi Ka'bah bukan Ka'bahnya hilang, Allah nggak izinin dia buat ngelihat Ka'bahnya. Meskipun di Mekah dan di Masjidil Haram, tapi kalau nggak izinin nggak bisa, nggak nampak. Ada orang yang pergi ke makam Rasul nggak pernah ketemu makamnya, nggak pernah ketemu, nggak dibukakan gitu matanya. Padahal jalan di depan makam Rasul di Babu Salam kagak kelihatan. Karena kenapa? Allah nggak perkenankan, Rasulnya juga nggak mau dilihat sama tuh orang. Rupanya ada something wrong, ada kesalahan yang membuatnya dia itu
Rasul juga nggak mau dilihat sama dia. Karena kan kalau kita ziarah ke Nabi, meskipun Nabi udah pulang ke rahmatullah, itu pada hakikatnya kata Nabi, sekalipun aku sudah wafat, kalau ada orang yang berziarah ke makamku, sama aja ziarah kepadaku pada masa aku masih hidup. Ngomong aja di depan makam, paling ya diusir. Iya. Ruh. Pergi. Ya. Terus suruh pergi belakang sembahyang aja. Gitu ya. Itu ada kenikmatan yang kenikmatan kita nggak bisa dibayangkan itu kenikmatan. Jadi gini, kalau kita misalkan diajak sama keluarga kita, sama anak kita ke Pila begitu. Ke Pila, baru kita sampai kita kagum tuh. Taruhlah pemandangan yang bagus, mungkin Hotel Seruni lah tuh. Dia tempatnya tinggi kan begitu. Kita baru sampai kagum tuh. Baru masuk gerbang aja udah 40 kali foto. Gerbang kita foto, resepsionis, hotelnya, wah mobilnya 4 parkirnya. Iya, dia kagum. Dia kagum kan, emang tempatnya tinggi tuh di atas tuh kan ya. Jadi boleh lihat ke bawah, jauh ke sono gunung, kemari, wah halaman hamparan luas. Itu nggak masuk buru-buru ke hotel. Parkiran dia turun, foto lagi tuh di depan tuh. 40 kali foto lagi udah 80 kan begitu. Itu enak tuh. Malam dia tidur di situ. Dia tidur, waduh, nyaman amat ya, nggak kedengeran suara mangkok dipukul-pukul sama sendok, nggak kedengeran botol dipukul-pukul sama sendok. Berarti kan kalau botol dipukul tukang sendok apa? Botol dipukul sama sendok berarti tukang. Iya itu tahu, berarti tukang ketoprak tuh yang tahu tuh. Iya, karena beda tekanannya beda. Kalau ting ada yang mangkok kamu itu juga beda juga gitu. Kalau mangkok berarti tukang bakso. Hafalah kita. Tuh enak tuh, nyaman. Alhamdulillah dibilang enak nih. Nikmat kata dia, nikmat. Nggak berisik, tenang banget. Iya. Di situ dia rencana nginep 7 hari gitu ya. Di situ rencana nginep 7 hari. Malam pertama enak tuh dia, tenang. Paginya karena dia datang sore, dia ngelihat matahari tenggelam. Paginya dia ngelihat matahari terbit di antara bukit begitu. Masya Allah, enak amat ini pagi-pagi. Di rumah kita mah di Semanan boro-boro ngelihat matahari terbit, tahu-tahu matahari udah di kepala baru kelihatan tuh matahari. Gitu. Ya mau ngelihat ke sana depan rumah, gimana kita melihat matahari terbit kan begitu. Di sana mah enak, waduh enak banget bisa ngelihat matahari terbit, enak banget, anget di badan. Tuh hari pertama, hari kedua juga sama masih nikmat. Rupanya hari ketiga tengah malam dia perutnya lapar. Waduh kagak enak amat ini, kalau di rumah mah kita tinggal nggak ada tukang bakso, tukang ketoprak nggak ada, kita jalan sedikit ke Madura yang 24 jam buka. Madura kan 24 jam buka, dia kiamat aja setengah hari tutup. Madura itu, wah kalau di sana kagak, sepi gitu kan ya. 3 hari mulai kagak nyaman, 4 hari nggak nyaman, 5 hari udah nggak enak tuh. Udah pulang aja, udah kayak di kuburan gua di sini. Iya, di kuburan. Perut lapar, aduh nggak ada tukang makanan di Jakarta mah, waya apa aja kan begitu. 24 jam buka semua kan begitu. Itu kenikmatan yang menurut kita paginya kita enak banget, hari kedua masih enak, hari ketiga udah nggak enak. Tapi kalau kenikmatan yang hakiki mah nggak begitu. Kenikmatan yang hakiki itu sekarang enak, besok lebih enak, besok lebih enak lagi. Terus nggak pernah nemuin kata. Nah, itu kalau udah masuk ke surga, bukan ke Ancol, ke surga. Kalau ke Ancol setengah jam doang kita enaknya, kesononya kita kepanasan. Jadi kenikmatan yang hakiki adalah ketika kita diizinkan oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah ridho mengizinkan kita untuk bisa memandang wajah Allah yang mulia gitu ya. Tapi jangan juga membayangkan wajahnya Allah seperti wajah kita, jangan. Pokoknya kita bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Karena kalau kenikmatan di surga tuh bukan berkurang tapi bertambah begitu ya. Kita demen banget sama sate kopral. Sekali masih demen tuh, besok makan lagi. 7 kali kita makan udah ngap tuh. Ah udah ganti aja yang lain lah, sama tempe orek aja lah, gue bosen. 7 kali baru 7 hari baru bosen. Tapi kalau kenikmatan surga itu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan memandang Allah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin lama semakin enak mandang Allah, semakin lama semakin nikmat mandang Allah. Maka ada orang yang udah ribuan tahun bahkan jutaan tahun mendelik aja. Kita yang baru datang
Bang, ngeliatin siapa? Ya ini zatnya Allah yang kita sembah, yang puasa kita karena ini, yang sholat kita karena ini, yang haji kita karena ini, dia nih. Begitu kita lihat, Masya Allah, udah lama bang? Oh enggak, belum, baru 200 tahun. Oh ya karena kan kalau yang mandang enak mah nggak lama, tapi kalau mandang nggak enak, ya kondangan di depan, kita kondangan lempengan di depan, alhamdulillah rezeki lagi enak, di depan cakep tuh, kita makan, dia makan, itu makan kita terasa bentaran banget makan, udah habis aja, karena di depan ada perempuan, terus perempuan pergi pada setengah jam, begitu kondangan tempat lain depan nenek 5 menit kayak 20 jam. Ya iyalah, pemandangan gak enak buat nenek makan, kayaknya ayal buat lama buat dimakan gitu ya, karena emang kagak enak begitu ya. Jadi kalau yang nikmat itu terasa sebentar ya. Dan mudah-mudahan itu doa kita diizinkan oleh Allah, tapi daril baqiyah di kampung yang kekal yaitu akhirat, kita bisa diizinkan oleh Allah untuk memandang Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab musannif rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ai bikulli ismin, yakni dengan semua nama, min asma'izatil a'la, daripada nama-nama zat yang maha luhur, al-mausufi yang bersifat bikamalin dengan sempurna, al-af'ali perbuatan-perbuatannya, au bi iradati dzalika atau dengan menginginkan demikian. Walifu mutabarrokan, saya menyusun kitab dengan mengharap berkah, au musta'inan atau mengharap pertolongan, fasarra jalika, telah menafsirkan dengan makna demikian Syekhuna Ahmad Dimyati, Syekh Ahmad Dimyati fi hasiyatihi, di dalam kitab hasiyahnya, ala usulil fikih, atas kitab usul fikihnya. Jadi kitab nih pengarang kitab supaya peminta keberkahan dan pertolongan. Sama tuh tadi tuh yang nyusun, yang motokopi selawatan tuh, sepanjang dipakai tuh selawatan. Kalau orang yang motokopinya udah pulang ke rahmatullah, setiap malam Rebo masih dipakai terus, kebagian itu tuh, daripada keberkahan perbuatan kebaikan dia semasa hidupnya. Sama juga kalau ada orang beli reminya dipakai sama temennya, orang udah mati beli remi nih, tapi reminya masih dipakai buat main, iya gampang buat main judi, itu kebagian terus tuh dosanya. Makanya hati-hati kita bersedekah, hati-hati kita nolong orang kan begitu ya. Wah ini kayaknya rajin, ngajinya rajin nih, beliin dia sendal supaya apa? Berharap sendal yang dia pakai kepake kebuat majlis, kepake kebuat ke masjid. Tapi kira-kiranya emang nggak pernah ke masjid, kagak pernah ke majlis, emang nggak ada gilirannya. Tapi kalau di majlis dangdut nggak ada, selalu paling depan. Itu jangan dibeliin sendal. Ntar sendal kita dibuat. Jadi jangan pakai baju, pakai sendal doang, itu kedangdutan itu ya. Jadi mengharap keberkahan kita buat semua dan mengharap pertolongan, itu pengarang kita baca begitu dia karang supaya apa? Ini udah ratusan tahun beliau sudah pulang ke rahmatullah, tapi masih dibaca sama kita, luar biasa. Hampir semua pesantren kalau kitab ini mah wajib. Ini kan kalau ini kan pesantren kawakan nih, pesantren bangkotan gitu ya, yang udah bangkotan gitu ya. Itu tetap aja kita aja masih tetap, ayo kita belajar kayak orang santri. Ya, santrinya mah kan tiap malam ngaji kitab kasih patu sajanya, biarin kita mah karena sibuk ya sebulan sekali dah. Yang penting kalau ada yang nanya, lu belajarnya apa? Kitab ini. Wah sama kayak di pesantren. Ya sama, menluma setiap malam gue mah sebulan sekali gitu. Sama-sama ngaji, cuman waktunya aja yang beda gitu ya. Ibtidaul musannif, pengarang kitab memulai kitabahu bil basmalah. Pengarang kitab memulai pada kitabnya dengan basmalah. Basmalah itu berarti Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hamdalah, iya.
iktidaan karena mengikuti bil kitabil azim kepada kitab yang mulia, bibtidaihi biha yang dimulainya dengan basmalah, ai fil lauhil mahfud yakni di lauhil mahfud, karena Al-Qur'an diawalinya dengan bismillah. Au bada jami atau sesudah dikumpulkan, wa tartibi fil mushafi dan ditertibkannya di dalam mushaf ya. Wa amma maruya dan adapun yang telah diriwayatkan, anna awala bahwasanya pertama maka tabahul kolam kalimat yang ditulis oleh kolam, anna tawabu wa anna atubu ala man taba. Anna tawabu ialah kalimat aku, kata Allah, akulah yang banyak menerima taubat, wa ana atubu dan akulah menerima taubat, ala man taba terhadap orang yang bertobat, fahuwa bisakin arsi maka kalimat itu berada di tiang aras. Kolam itu pulpen ya. Kolam itu pulpen. Itu tulisan yang pertama di arasnya Allah adalah anna tawabu wa anna atubu ala man taba. Itu tertulis di tiangnya aras gitu. Kalau boleh kita ilustrasikan, mungkin kerajaan ada tiangnya. Di tiang itu ada tulisan tuh, akulah yang banyak menerima tobat dan akulah yang menerima tobat bagi orang yang mau tobat. Itu tuh yang jadi buat umatnya Nabi Muhammad dan buat kita semua nggak ada kata telat untuk bertobat gitu ya. Karena kenapa? Itu sebelum masuk itu tulisannya tuh di arasnya Allah Subhanahu wa taala, di singgasananya Allah. Dan juga jangan berasumsi singgasananya ya seperti kerajaan Majapahit yang ada di TV atau kerajaan yang lain gitu. Tapi biar supaya gampangin aja tuh kayak begitu. Ya. Tulisannya begitu. Artinya nggak ada kata telat buat kita untuk bertobat. Karena kenapa? Aku, kata Allah, akulah yang banyak menerima tobat dan akulah yang menerima tobat bagi mereka yang mau tobat. Kalau nggak mau tobat ya aku nggak terimalah. Kan yang mau aja. Wamtisalan dan mengikuti, wa itoatan dan mentaati, li amrihi kepada perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil qaulihi dalam sabdanya Nabi, awalu yang pertama maka tabahul kolam kalimat yang ditulis oleh kolam, bismillahirrahmanirrahim ialah bismillahirrahmanirrahim. Wa idza katabtum dan apabila kamu menulis kitaban sebuah kitab, faktubu maka hendaklah kalian menulis bismillah itu awalahu pada permulaannya ya. Jadi kita kalau mau nulis apapun gitu ya, surat ya apa ya, pakai di atasnya bismillahirrahmanirrahim, ngikutin Nabi begitu ya. Tapi yang buat sesuatu yang mulia gitu. Kalau di undangan mah jangan pakai bahasa Arab. Iya, tar kebuang-buang lagi lelaguan aja jarang baca bismillah, kira bikin undangan pakai bismillah lah. Iya, Richard. Iya, ada hadis lagi. Bismillah kayaknya pakai Latin aja nggak apa-apa kalau pakai Latin. Karena kenapa pakai bismillah? Wahia ya. Dan bismillah itu miftahun adalah kunci kullu kitabin, semua kitab unzila yang diturunkan, walamma najala dan tatkala turun, alayya kepadaku, kata Nabi Jibril, malaikat Jibril kepadaku, biha dengan membaca bismillah, a'adaha salatan maka ia mengulanginya 3 kali. Jadi yang nulis satu tulisan yang mungkin yang punya usaha di pemasukannya atau pengeluaran barang pembelian begitu, tulisin atasnya bismillah lembaran pertama. Kan panjang tuh. Jadi setiap kita membuka baru 2 baris, kan masih banyak kosongnya 40 baris. Setiap kita buka bismillahirrahmanirrahim. Nah, lumayan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau 20 kali kita buka
itu robek. Dibuka lagi. Bisa beset itu, buka mulu gitu kan ya. Minimal itu. Tadi lembaran keduanya balik lagi bismillah. Dan sekiranya udah robek ya taruhlah di tempat yang lebih tinggi begitu. Kalau tidak mampu atau takut kehormatan itu bismillahirrahmanirrahim kurang terjaga kehormatan, takut kebuang-buang, ya lebih baik dibakar. Orang dulu kan gitu dibakar tuh Al-Quran yang udah jelek-jelek, terus abunya kalau mau hafal Al-Quran diminum tuh, itu insya Allah bebel otak loh. Sedua sama kopi gitu kan. Kalau orang dulu sampai dikubur gitu, dikitarin ya dikubur ya. Supaya kenapa ketimbang satu lembar tadi jadi mainan anak-anak kan malah jadi tidak mulia atau mengurangi marwah kemuliaan daripada Al-Quran. Itu ketika turun Bismillahirrahmanirrahim ketika turun kepada Nabi Muhammad itu yang dibawa oleh malaikat Jibril itu sampai diulang sama malaikat Jibril 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi ngikutin lagi. Nabi kan nggak bisa nulis. Ya. Nabi nggak bisa nulis. Diulangi lagi sampai tiga kali. Gitu ya. Waqala dan ia berkata, Bismillah nih ngomong. Waqala dan ia berkata. Hiya yaitu bismillah laka kepadamu ya Muhammad wali ummatika dan kepada umat engkau pamurhum karena itu perintahlah mereka layat muha bagi apa itu agar tidak meninggalkan layat uha fi sayin min umurihim agar tidak meninggalkan bismillah pada sesuatu daripada urusan-urusan mereka. Pak ini bismillah ngomong nih. Pak ini karena sesungguhnya aku lam ad'aha tidak pernah meninggalkannya torfata ainin sekejap mata pun mundu nuzilat ala abika dari semenjak bismillah ini diturunkan kepada bapakmu Adam alaihi salam. Jadi bismillah itu bilang Muhammad ajarin suruh perintahkan umatmu untuk jangan pernah meninggalkan bismillahirrahmanirrahim di semua urusan kita. Karena kenapa? Karena aku tidak pernah meninggalkan sekejap mata pun kata bismillah nih. Dari mulai aku diturunkan kepada Nabi Adam alaihi salam kan begitu. Maka disuruh baca kita. Wa kadzalikal malaikatu dan demikian pula para malaikat wa fi riwayatin dalam riwayat lain idza katabtum kitaban apabila kalian menulis sebuah kitab faktubu fi awalihi maka tulislah pada awalnya bismillahirrahmanirrahim wa idza katabtumuha dan apabila kalian telah menulisnya faqra'uha maka bacalah jangan ditulis doang. Jangan ditulis doang kagak dibaca. Tapi biasanya sih kalau orang nulis dia sambil baca gitu ya, sambil baca. Iya. Ini kalau saya kasih kertas polos semua sama pulpen atau pensil, nulisin bismillah gitu tanpa ngeliat. Kira-kira selamat nggak nih bismillah urusannya? Oke. Kurang hurufnya, ada yang malah lebih, ada yang malah kurang. Iya. Tapi insya Allah mudah-mudahan saya berhusnudzon, insya Allah pas hurufnya semua. Ini nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih kalau disuruh nulis bismillah. Karena huruf bismillah ada dua. Emang ada lu, enak gitu ngaji. Kena gitu kan. Lah kan guru nggak selamanya bener. Masa ngajakin diajarin nyublek gitu. Huruf bismillah ada 9 bener 19 enggak itu benar 19 enggak salah. Itu 19 tuh huruf bismillah. Kalau di pesantren itu ada pelajaran namanya imla. Imla itu ya nulis. Ditek gitu. Imla gitu ya. Kalau dulu di imla ditek gitu ya. Jadi guru baca kita nulis tuh. Baca alhamdulillahirabbil alamin kita nulis tuh. Kumpulin satu ayat.
Kalau ada yang kurang satu, tarik. Satu. Itu kalau yang kurang semua itu bisa botak itu. Rambut copot semua. Itu termasuk guru saya ini, Al-Mangfurinawah, Kiai Haji Munahar Mukhtar. Itu termasuk guru Imla. Itu paling sadis. Paling galak itu. Ya, tulis Al-Fatihah. Kalau yang satu ayat, kalau beliau langsung Fatihah. Fatihah tulis. Dia duduk aja, beliau duduk. Setorin atu-atu. Ya itu sepanjang itu bukannya lama, bukan karena belajar lama, antri ditarik-tarikin semuanya gitu. Ada yang kurang 5, ada yang kurang 6 gitu ya. Karena gini, kalau orang bisa menulis dengan tanpa melihat, berarti dia udah kenal dan dekat. Kalau kita mungkin dari Bismillahirrahmanirrahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita tahu, kita kenal, tapi kagak dekat kita. Sekedar kenal itu surat Fatihah. Kagak dekat kenapa? Ya begitu disuruh nulis, ya berhenti pulpen kita. Ya. Iya, kalau kita kenal dan dekat itu kita kenal. Oh ini si RT, suaranya aja kita kenal, tanggal lahirnya aja kita kenal, anaknya kita kenal, bininya kita kenal, sampai mamanya kita kenal tuh. Itu yang cakep tuh. Jadi ketika orang mengatakan, oh ini ya, itu masih RT namanya, kenal tuh cakep tuh. Kenal dekat berarti dia. Sama Fatihah juga. Ketika kita nggak dibacakan atau kita nggak didengarkan telinga kita, tapi kita bisa nulis, itu kenalnya lebih dekat lagi. Karena kenapa? Karena gini, kalau ada orang yang baca gitu ya, ada orang yang baca apapun gitu ya, kalau kita kenal dan dekat, itu kayaknya running tag dia baca itu di sini lewat begitu. Sabbihisma rabbikal a'la, itu kebayang sin, ba, ha, ro, ba, kap, ro-nya, ba-nya ada tasdidnya, kap-nya, kemudian a'la, alif, ain, lam, itu running tag jalan tuh. Oh, mana yang panjang, mana yang pendek gitu. Kan kita rata-rata running tag-nya pada mati, nggak dicolokin, iya lupa nyolokin, jadi nggak jalan, diam aja. Jadi ya terima aman aja lah, berbaik sangka gitu. Itu yang kenal dan dekat gitu ya. Jadi faqra'u bismillah gitu ya. Jadi ditulis dan dibaca. Saya juga sama, kalau mau ngarang konsep ceramah atau khutbah itu saya udah hafal. Tapi kayaknya kalau belum ditulis itu kurang mantap gitu. Sebab apa? Kalau ditulis kan kita membaca juga, ngapalin juga secara kagak langsung. Kita tulis, kita baca lagi. Terusin lagi, kita baca lagi dari awal. Kita terusin lagi, kita baca lagi dari udah 2 baris, kita baca lagi dari baris pertama sampai baris ketiga. Kita tambahin 4 baris, kita baca lagi dari baris pertama sampai baris keempat. Itu kan berarti ngulang terus tuh. Ya, lebih apalah kalau kita tulis ketimbang kita hafalin, begitu di depan kita kena grogi, buyar tuh. Kata di MC kan, kalau MC tenang tuh udah, itu mah MC kelas hotel kali atau kelas ini kali, cakep tuh. Iya. Itu udah bisa dagangin kalau kata orang mah. Udah tenang bawaannya begitu. Meskipun ada tersendat, tapi bukan itu tersendat sebenarnya, cuman karena bawaannya tenang, seolah-olah lagi berpikir untuk menyusun kata berikutnya. Padahal lagi nyari apa lagi nih gitu. Tapi karena ketenangan ya jadinya tenang begitu. Karena memang harus begitu, ntar gantian ya. Ada hikmahnya. Iya, semua orang nggak mesti sehat. Barangkali begitu MC datang, MC-nya tahu tuh BAB tuh kan, Ustaz Jibril sakit perut, nah mau nggak mau udah tuh. Pernah dulu nih malam Rebo latihan. Iya. Yang MC, tapi kalau selawatan mah saya nggak bisa MC, saya bisa selawatan. Jangan lantas MC diganti sama selawatan. Ada manfaatnya insya-Allah. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, takhallaqu, berakhlaklah kalian, kata Nabi, bi akhlaqillahi, dengan akhlaknya Allah, walasaka, dan tidak ada keraguan, anna adatullahi ta'ala, bahwasanya kebiasaan Allah Ta'ala, ibtidain, dalam memulai kulli suratin, di setiap surat Quran, al-ityanu bil basmalah, ialah mendatangkan dengan bismillah, siwa baro'atin, kecuali surat baro'ah. Surat baro'ah surat apa?
At-Taubah. Fanahnu maka kita makmurun diperintahkan semua bihi memulai dengan itu wa amalan dan karena mengamalkan bihadisin dengan hadis Abi Daud yaitu riwayat Abu Daud. Allah aja punya akhlak begitu. Apa akhlaknya Allah? Yaitu memulai setiap surat di dalam Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu adabnya Allah, akhlaknya Allah. Masa kita kagak kan begitu ya? Kecuali surat At-Taubah. Ada yang mengatakan surat At-Taubah itu tidak ada bismillahnya karena Allah sedang murka dengan orang-orang munafik, bukan ama orangnya, bukan ama manusianya, tapi Allah marah dengan kelakuannya. Iya. Karena kenapa? Karena manusianya mah emang yang Allah nyiptain, nggak pernah. Masa ciptaan juga dimarahin juga, dijelekin juga, itu berarti kayak kita itu mah. Anak kita yang bikin udah jadi kita omelin, kita katain yang kagak-kagak, jangan. Allah memberikan surat-surat At-Taubah itu tidak ada bismillahnya karena memang sedang marah dengan kelakuan perilaku daripada orang-orang munafik. Wa ghairihi dan yang lainnya kullu amrin tiap-tiap perkara dibalin yang mempunyai kemuliaan, setiap urusan perkara yang mempunyai kemuliaan la yubda'u tidaklah dimulai bihi dengan sebabnya bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtarun, maka setiap pekerjaan urusan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka seperti hewan yang putus ekornya, au aqtaun atau yang putus tangannya, au ajjamun atau yang kena sakit kusta, wal balun dan artinya lafaz balun sarofun ialah kemuliaan, wal azamatun dan keagungan, awil halu atau hal keadaan, wasanun dan urusan, allati yuhtamu bihi syar'un yang apa tuh yuhtamu dianggap yang dianggap penting menurut syara gitu ya. Jadi setiap urusan nih yang kita mulai dengan sesuatu membaca bismillahirrahmanirrahim itu ya insya Allah tidak terputus keberkahan dari apa yang kita kerjakan. Ya bisa jadi kan kita nggak tahu nih bisa masuk ke dalam surga lewat apa, kita nggak tahu. Lewat sholat ya belum tentu juga, karena kita masih banyak syarat dan rukunnya, masih belepotan kan gitu. Pulang dari sawah belum mandi begitu ya, lumpur mulu kan begitu. Itu masuk dari mana gitu ya? Barangkali ya dari bismillah kan begitu ya. Yang pas nutup kunci pulang ngaji gembok aja tutup bismillahirrahmanirrahim. Itu kan nggak ada yang nyuruh, nggak ada temennya supaya ke temennya bilang waduh lu mulai meraktekin nih ya kan gitu, nggak ada gitu kan, nggak ada kata temennya, emang dia sendiri bismillahirrahmanirrahim jak kunci gemboknya kan begitu. Itu karena di situ saking tulusnya, nggak ada yang nyuruh, nggak ada dia pengen dipandang bininya karena bininya masih dalam rumah, nggak dipandang temennya karena emang dia tinggal sendiri, dia baca bismillah dengan ikhlas, bisa jadi itu gara-gara ngunci gembok. Masuk surga. Kelembangan dicabut, kuncinya rada-rada keras. Sialan amat. Parah-parah lagi aja. Aduh. Tadi Rohmannya kemana? Rohmannya kan Rahman Maha Pengasih ya. Rahimnya penyayang kemana? Sial banget nih kunci. Pakai acara serat lagi. Udah baca bismillah. Iya. Mau naik motor, ngontakin bismillah, ngancing baju nih. Satu bismillah, ada 5 kancing. 5 bismillah. Makanya bikin baju kancingnya emang di tangan 6, di tangan 6, kiri kanan 6. Lumayan 12, terus ini 20. Iya. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Di saat amalia kita, karena kan gini, amalia itu diterima syaratnya 2.
Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas itu murni ya. Murni itu nggak ada campuran. Yang kedua sesuai dengan ajaran syariat Nabi. Cuman saya sedihnya itu saya ngedenger ini diucapinnya sama selebritis yang baru hijrah, baru dia tobat. Yang nanyanya bego juga kalau kata saya. Nanya urusan amal yang mah jangan nama ya yang sama pakarnya begitu. Jadi dia njabarinnya pokoknya ikhlas. Kemudian menurut syariat agama Islam. Emang benar harus ikhlas. Tapi kan kalau setara kita nggak bisa langsung ikhlas. Nggak bisa itu. Ikhlas itu kudu proses. Jadi dia bilang kalau kagak ikhlas udah nggak usah beramal sekalian. Kenapa? Percuma amalnya nggak diterima. Coba kalau orang awam nanggapin. Wah, kemudian gua nggak sembahyang dah. Kemudian gua kagak puasa, belum ketemu ikhlasnya. Nah, iya begitu. Aduh, kata saya nih, reporter yang geblek, apa yang ininya yang, aduh, masa Allah. Iya, ada yang udah puluhan tahun mondok pesantren, ngapa dia yang nggak ditanya? Dia yang alim, dia yang hafid, ngapa nggak ditanya dia? Yang ditanyanya artis yang baru 2 bulan hijrah. Mending ditanya pengajian malam Rebo, sini nih tanya. Iya, gitu. Kita tanya begitu, iya. Jadi gini, ikhlas itu memang kunci utama, murni, nggak ada campurannya. Murni itu ikhlas nggak ada campurannya. Kalau bercampur itu udah nggak murni. Tapi kan yang namanya nggak murni bensin. Kalau lebih murni lagi kan namanya pertamax. Ada lagi yang pertamax turbo. Itu yang lebih murni lagi dari pertamax. Pertamax lebih murni daripada pertalite. Tapi tiga-tiganya nih kalau kita tuangin ke motor kita, pertalite kita tuangin ke motor kita jalan nggak? Jalan. Kalau pertamax, wah apalagi. Pertamax plus turbo, ya mantepan lagi, lebih bersih lagi kan begitu. Semuanya sih jalan sampai kepada tujuan. Cuma memang tidak seikhlas, tidak semurni orang yang ikhlasnya full begitu. Tapi kan itu memang butuh proses untuk ikhlas. Gak ada yang ya Allah kita sholat aja udah ikhlas banget begitu, Allahu Akbar, udah nggak karena siapa-siapa dah, baru sembahyangnya sambil merem kan gitu, khusyuk udah nggak ngelihat siapa-siapa. Imam baca Fatihah, habis baca Fatihah imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim, kita masih ikhlas tuh, Yasin, kita lagi nunduk dangak gitu. Lo udah takut aja. Ada yang istighfar lagi sembahyang, astagfirullah, nggak salah ini imam. Padahal kan baru 5 ayat, mau baca 5 ayat doang. Udah dangak istighfar lagi dalam sholat. Iya, jadi kalau makmum tuh ya, makmum ya harus murni ikhlas ngikutin imam. Mau imam baca apa ya ikutin aja. Yang penting imamnya tahu kadar kekuatan makmum, itu harus sinkron. Kalau anak muda semua baca Yasin nggak apa-apa, tapi kalau ada yang tua ya jangan. Begitu. Jadi makanya kan kalau mau salat dilihat ke belakang tuh, rapetin lurusin. Kita bisa ngelihat aki-aki semua kayaknya nih. Ini namanya muka kulhu amainatoina. Baca kulhu amainatoina. Aki-aki seneng. Yang muda juga seneng apa marah kalau yang muda? Seneng. Yang masih kuat berdiri aja seneng banget sama kulhu amainatoina gitu ya. Iya. Lama. Jadi ikhlas begitu, kayak kita dulu kecil nih. Ikhlas tuh begini. Lagi kecil kita lagi bayi, kita disuapin sama kita. Lagi tiduran disuapin tuh. Ntar siang disuapin, malam disuapin, pagi disuapin sama kita. Kemudian dikit kita udah bisa duduk. Masih disuapin sama kita, udah nggak tiduran lagi, tapi masih disuapin. Gedean dikit, emak kita bawa nasi sama sayur dituangin ke piring, kita mulai makan sendiri tuh. Tapi masih dikontrol sama kita. Lama banget makannya, cepetan habisin. Oh kalau kagak habis, emak kita tuh, begitu. Kecil, makanya mulut emak kita pada lebar-lebar tuh. Lah kan kalau dari kecil disuapin sama kita belum manggap emak kita yang makanya orang tua kita mulutnya lebar-lebar tuh. Dia yang manggap duluan itu. Udah tuh SD udah tuh makan sendiri gitu kan. Udah sampai remaja, sampai dia kuliah udah nggak disuruh makan. Bahkan makanan yang ada di meja lauk babanya jembat habis. Itu karena saking apanya? Saking ikhlasnya. Ikhlas itu bertahap dari pelan sampai nggak disuruh makan baru dia mau makan. Itu berarti udah sama sholat juga terus.
Jadi kalau sholat 5 waktu yang wajib itu mah jangan nunggu ikhlas. Lu mau ikhlas kek mau kagak kek, membayang aja. Lagi gerak-gerak begini sih sembahyang johor. Jadi jemar aja tapi sembahyang gitu. Kata malaikat bodoh amat, ini mah wajib ini mah. Bukan jadi makanya ikhlas itu bukan bagian daripada syarat sahnya sholat. Khusyuk bukan bagian dari syarat sahnya sholat. Itu mah lu wajib kerjain. Nggak nemu khusyuknya sembahyang johor, nggak sembahyang aja. Nggak ikhlas lu sembahyang aja. Iya, ntar ada hitung-hitungan. Kita subuh, merem-merem kita sembahyang kan. Yang enak kan kalau sembahyang ikhlas tuh subuh jam 4 seperempat. Kalau yang ikhlas sembahyang subuh 3:30 juga tungguin waktu subuh. Itu ikhlas tuh. Artinya ketika dia sembahyang subuh nggak ngantuk. Ini karena emang datangnya mendadak, tiba-tiba udah 4:30 atau jam 5. Akhirnya kan kita sembahyangnya, oh, wow, yalah lagi enak-enak tidur, pakai wudhu lagi. Ah itu, kata malaikat bodoh amat, ini mau wajib, nggak boleh. Mau ikhlas mau kagak, membayang, jangan nunggu ikhlas. Nah, ntar level keduanya kenapa ada sunnah rawatib, itu tuh yang ngelatih keikhlasan kita. Artinya bisa dibaca orang yang sholat fardu itu mewajib semuanya. Gak ada yang lagi sembahyang entar lu masuk Johor, lu enggak sembahyang Johor, enggak, saya maunya sembahyang asar. Datang doang si Johor kagak sembahyang. Itu masjid gitu. Datang ke masjid tapi enggak mau sembahyang Johor, dia maunya sembahyang asar aja. Ya enggak bisa, harus. Tapi kalau sembahyang dia zuhur itu yang ngelihat keikhlasan orang tuh dari situ. Ketika fardu semuanya sembahyang itu mah wajib. Nah ketika sunnah nih yang kalau dikerjain dapat pahala, ditinggalin, oh udah hafal banget kita, tinggal apa-apa gitu kan ya. Nah iya udah hafal, makanya pada assalamualaikum pulang aja. Itu mau nggak dikerjain juga nggak apa-apa gitu. Nah ketika itu dikerjain itu berarti keikhlasannya lagi dilatih dan dia lebih baik daripada orang yang sembahyang zuhur terus pulang. Kenapa? Dia nggak ngelatih keikhlasan. Kenapa nggak ngelatih keikhlasan? Karena cuma ngejalanin kewajiban. Yang sunnah dia nggak jalanin, yang sunnah dia jalanin itu lebih tinggi daripada orang yang cuma sembahyang wajib. Karena kenapa? Itu berarti ngelatih ikhlas. Ya, orang sunnah sih ada yang 2, yang 4 lebih mantap lagi tuh. Pertama biasanya 2, masih ada mertua lagi, naik lagi dia kan. Iya. Itu masih ikhlas, masih cakep tuh. Tapi ada lagi yang lebih mantap tuh. Ketika kita sholat sunnah yang orang lain kagak pada tahu. Yang tetangga kita nggak tahu, marbot kagak tahu, di daerah masjid kagak tahu, yaitu sembahyang tahajud. Itu tuh berarti level keikhlasannya lebih tinggi lagi. Yang sembahyang orang lain kagak pada lihat. Yang penting jangan bikin status. Iya. Aduh. Alhamdulillah udah 3 malam tahajud nggak tertinggal. Mohon doanya biar istiqomah. Ya elah nggak gitu juga kali. Iya sih, bini aja nggak tahu dia sembahyang, anaknya juga nggak tahu. Ternyata, masya Allah. Mana dicek lagi siapa yang udah baca. Alhamdulillah udah 40 orang. Makanya semakin mari semakin sulit ya buat nemuin keikhlasan ya. Masya Allah. Susah buat nemuin keikhlasan. Jadi orang yang tidak dimulai setiap perkaranya membaca bismillah bahwa abtar, dia terputus dari keberkahan. Obeng, bismillahirrahmanirrahim, satu baut. Nah, kalau ada semuanya baut semua, wah, yang di surga tukang las semua. Iya. Terus gimana sih gitu aja udah gampang ya. Kapan nih kita apa yang kita mau kerjakan nih? Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sekali ngerem bismillahirrahmanirrahim. Lampu merah bismillah. Itu banyak faedahnya gitu ya. Nagih utang. Iya. Padahal bismillahirrahmanirrahim supaya sabar nih kan begitu ya. Kayak tadi gembok bismillahirrahmanirrahim, giran seret sedikit sial gembok. Jadi maknanya kan Rahman, Maha Pengasih, Rahim, Maha Penyayang. Ketika kita baca itu, ya Allah, mudah-mudahan ini Rahmanmu turun kepadaku, Rahimmu turun kepadaku.
Bismillahirrahmanirrahim, mau nagih utang. Ya maaf lewat dulu. Ya udah nggak apa-apa deh, emang kita numpang lewat doang di sini mah. Saya juga tahu emang jawabannya bakalan lewat. Mana saya usaha aja begitu. Takutnya kalau nggak ditagih, saya kesian. Walaupun yang utang, yang ngutangin nggak nagih. Yang salah, yang ngutang. Yang ngutangin. Karena kalau orang ngutang biasa lupa mah biasa. Sengaja dilupain bahkan gitu ya. Maka kita kan kalau dalam akidah pak tubuhan dainun, kalau ada yang berutang itu tulis tuh tanggal sekian si anu minjem sekian, udah jadi patokannya itu. Kalau kagak nagih kita tetap salah. Kalau tagih ya nggak dibayar ya udah kan begitu. Karena kan orang sekarang minjem itu kucing, kalau giran ditagih jadi macan. Lagi minjem kayak kucing, yang lembut banget. Udah kita kasih, begitu kita nagih, wah iya, ini tanggal berapa ini? Tanggal 15, kan saya janjinya tanggal 10. Ya udah 5 hari, baru 5 hari. Kok masih salah aja kita tuh. Lalu udah lewat 5 hari, baru 5 hari. Udah tadi jam 10. Iya, nah kalau udah ditagih dia marah, udah kewajiban selesai. Udah ditagih ya Rab, udah diingetin gitu. Akhirnya baca bismillah lagi, makanya bawaannya tenang. Oh gitu ya, ya udah dah, saya doain dia dapat rezekinya. Ya. Jadi orang yang melakukan satu perbuatan yang tidak melanggar syariat atau yang dianggap penting dalam syariat, itu kalau dia mulai dengan bismillah akan mendapat keberkahan. Kalau nggak maka aja bismillah, maka akan terputus daripada keberkahan orang tersebut. Ya. Baik. Sampai di sini mungkin ada yang mau menambahkan, atau mungkin kalau ada yang bertanya, biasanya kalau udah ngerokok, kalau udah santai nih. Kalau udah santai gitu, kalau udah rileks baru anu Bang Haji, itu Bang Haji anunya si anu gitu ya. Betul. Iya, yang penting ditagih dulu. Begitu kita tagih, ternyata dia nggak marah. Ya udah, sepanjang itu kita dapat kebaikan terus tuh. Tagihannya itu bukan di dunia. Berarti tagihannya ntar di akhirat. Begitu. Bisa ditagih. Harus ditagih dulu. Harus ditagih, wajib. Enggak, tagih. Mestinya yang ngutang nggak enak, ini ngapain nagihnya? Kalau ini berarti minjem duit enak nih Bapak ini nih. Enggak. Enggak, begini, ingetin anak, cuman ngingetin kalau udah ada rezeki ya boleh, tapi kalau belum ada juga nggak apa-apa. Nah udah habis ditagih begitu, sepanjang itu tuh manfaat atau daripada yang kita berikan kepada dia itu mana sodako, ya kita akan kebagian terus kebaikan dari yang kita utangkan ke dia. Dari situ terus akan mendapatkan ya. Bang Amis nih ya. Kita kan masih mulai kerja. Begitu pensiun kita udah habis. Karena kita kan nggak bisa ngasih istri itu nafkah, itu bagaimana hukumnya? Itu bohong nggak? Mudah-mudahan saya bawa nih. Closing aja ya. Iya. Iya. Biar Bang Musis nanya, kalau ntar dijawabnya biar paham sambil ngerokok. Di mana aja belum ada jawaban yang gitu. Iya. Masalah kita kerja putus. Buat kita gitu. Kita udah lepas tangan. Tapi itu yang ngatur. Baik, pertanyaannya kita sambil nanti rileks gitu ya. Hari sama-sama kita tutup wallahu alam kita tutup majelis kita malam hari ini dengan baca kitab suratul Fatihah. Kita doakan semua yang ada di sini. Mudah-mudahan kalau di antara kita ada yang punya usaha wira swasta, kita doain mudah-mudahan usahanya diberikan keberkahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala.
yang jadi karyawan pegawai mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan Allah jadikan anak cucu kita menjadi permata hati buat kita. Mudah-mudahan Allah jadikan anak cucu kita menjadi penyejuk hati buat kita. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi wasilah bisa masuk kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini dan yang belum hadir saudara-saudara kita, kalau dalam keadaan sakit kita doain mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang ikhtiar berobat mudah-mudahan mendapatkan tempat berobat yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala sehingga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang hadir dalam keadaan kurang sehat mudah-mudahan pulang dari sini diberikan kesehatan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biniyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.